Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat ya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan materi pembahasan relasi dan fungsi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Mela Sylvia, NIM 1808 105175 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya yaitu Saya Suci Rahmayanti, pemateri kedua dengan NIM 1808105184. Nama saya Melinda Khairunisa dengan NIM 180810510519. Saya sebagai pemateri 3. Pembahasan pertama yaitu relasi. Misalkan A dan B adalah dua buah himpunan, relasi dari A ke B adalah sembarang himpunan bagian dari produk kartesius A kali B. Contoh, terdapat dua buah himpunan yaitu A dan B. Himpunan A memiliki anggota 0 dan 1, dan himpunan B memiliki anggota X, Y, dan Z. Diterapkan pada diagram panah di bawah ini yaitu R1, R2, dan R3. Pada R1, 0 menuju ke X dan 0 menuju ke Y, dan 1 menuju ke X, 1 juga menuju ke Y. Pada R2, 0 menuju ke X, 1 menuju ke X, dan pada R3, 0 menuju ke Y, dan 1 menuju ke Z. Selanjutnya yaitu fungsi. Misalkan A dan B adalah dua buah himpunan. Fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap unsur dalam himpunan A dengan tepat satu unsur dalam himpunan B. Misalkan F adalah suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F dinotasikan dengan F A dipetakan oleh B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F. Jika A elemen dari himpunan A dipetakan atau dipasangkan oleh fungsi F ke suatu B elemen dari himpunan B, maka dapat dituliskan FA sama dengan B. Unsur B disebut peta atau bayangan dari A oleh fungsi F. Adapun unsur A dinamakan prapeta dari B oleh F. Daerah hasil atau rank dari fungsi F adalah himpunan bagian dari B yang unsur-unsurnya merupakan semua peta dari A, dilambangkan dengan RF. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau fungsi onto adalah suatu fungsi dengan daerah hasil sama dengan kodomain. Contoh, terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan D, dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3. Diterapkan pada diagram panah berikut. A menuju ke 1, B menuju ke 3, C menuju ke 2, dan D menuju ke 3. Jadi fungsi surjektif itu daerah asal atau A itu harus tepat 1, namun daerah kawan atau B bisa tidak tepat 1 atau bisa 2. Selanjutnya yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif atau fungsi satu-satu adalah fungsi di mana setiap anggota domain yang berbeda mempunyai peta yang berbeda pula di kodomainnya. Jadi, contoh, terdapat dua buah himpunan C dan D. Himpunan C memiliki anggota A, B, C, dan D. Himpunan D memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Diterapkan pada diagram panah berikut. A menuju ke 1, B menuju ke 3, C menuju ke 2, dan D menuju ke 4. Jadi pada diagram panah tertera bahwa fungsinya itu tepat 1 antara daerah asal dan daerah kawan. Selanjutnya fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi surjektif atau onto dan sekaligus merupakan fungsi injektif atau satu-satu. Jadi fungsi bijektif adalah fungsi gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif. Fungsi linier.
Fungsi linier mempunyai bentuk umum f(x) sama dengan ax plus b, dengan a dan b konstanta, a tidak sama dengan 0. 1. Grafik fungsi linier. Grafik fungsi linier membentuk sebuah pola f(x) sama dengan ax plus b berupa garis lurus. Kedua yaitu gradien. Gradien atau kemiringan adalah ukuran kecuraman suatu garis terhadap sumbu x positif. Gradien dinotasikan oleh m kecil apabila sebuah garis melalui titik A, x1, y1 dan B, x2, y2 dengan x1 tidak sama dengan x2, gradien dari garis tersebut didefinisikan m sama dengan y2 dikurangin y1 per x2 dikurangin x1. 3. Menentukan persamaan garis melalui satu titik dengan gradien m. Garis yang melalui titik x1, y1 dengan gradien m memiliki persamaan y min y1 sama dengan m dikali x min x1. 4. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Garis yang melalui dua buah titik A, x1, y1 dan titik B, x2, y2 mempunyai gradien m sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 dengan menggunakan salah satu titik sebagai titik tetap, misalkan A, x1, y1, persamaan garis yang melalui dua titik adalah y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y min y1 sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 dikali x min x1. Y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kelima, hubungan dua garis. 1. Dua garis yang sejajar. Jika dua garis mempunyai kemiringan sama, maka kedua garis tersebut sejajar. Dengan kata lain, garis Y sama dengan M1X tambah B dan garis Y M2X tambah D adalah sejajar jika M1-nya sama dengan M2. B. Dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis tak vertikal saling tegak lurus jika dan hanya jika kemiringan keduanya saling berkebalikan negatif. Dengan kata lain, garis Y sama dengan M1X plus B dan garis Y sama dengan M2X plus D adalah saling tegak lurus jika dan hanya jika M1 sama dengan min 1 per M2. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, simaklah uraian berikut. Perhatikan garis L dan H pada gambar di samping berikut, di mana garis L dan H tegak lurus, dan berdasarkan uraian sebelumnya, gradien garis L adalah M1 sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X. Berdasarkan gambar di atas, gradien garis H adalah M2 sama dengan tan 180 derajat min beta sama dengan min tan beta. Oleh karena besar sudut ABC sama dengan 90 derajat, maka besar sudut DBC sama dengan 90 derajat min beta sama dengan alfa. Akibatnya, besar sudut ABD sama dengan sudut B sama dengan sudut A sama dengan beta. Dengan demikian, M2 sama dengan min tan beta sama dengan min AB per BC sama dengan min alfa delta X per delta Y sama dengan min 1 per delta Y per delta X sama dengan min 1 per M1. Dengan demikian terbukti bahwa garis Y sama dengan M1X plus B dan garis Y sama dengan M2X plus D adalah saling tegak lurus jika dan hanya jika M1 sama dengan min 1 per M2. Yang keenam yaitu inverse fungsi linier. Jika suatu fungsi f adalah pemetaan dari himpunan A ke himpunan B,
yang dinyatakan dalam pasangan terurut A, B, maka inverse fungsi f dapat ditentukan dengan cara membalikan urutan tiap pasangan terurut. Misalnya A, B elemen f menjadi B, A. Tidak semua fungsi mempunyai inverse. Syarat sebuah fungsi mempunyai inverse adalah fungsi tersebut harus merupakan fungsi bijektif atau fungsi yang gabungan dari surjektif dan injektif. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Secara umum, jika f dan g fungsi bijektif dan f A dipetakan ke B, maka peta setiap X elemen dari himpunan A adalah Y elemen dari himpunan B. Ditulis Y sama dengan Fx. Jika G, B dipetakan oleh A dengan sifat peta setiap Y elemen himpunan B adalah X elemen himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa F dan G saling inverse. Dapat ditulis G sama dengan F inverse atau F sama dengan G inverse dengan lambang inverse yaitu -1 di atas. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Yang pertama, unsur-unsur fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a, b, c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Domain fungsi f yaitu daerah asal fungsi f. Terkadang dituliskan secara spesifik. Apabila domain suatu fungsi f tidak disebutkan, maka domainnya merupakan himpunan bilangan real. Kemudian yang kedua, menggambar fungsi kuadrat. Kurva fungsi kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c berbentuk parabola. Parabola akan terbuka ke atas apabila a lebih dari 0 dan sebaliknya, akan terbuka ke bawah jika a kurang dari 0. Lebih jauh lagi, kurva akan memotong sumbu x atau tidak ditentukan oleh nilai diskriminannya, yaitu d sama dengan b pangkat 2 dikurangi 4ac. Selanjutnya ada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a dan d dirangkum di dalam tabel berikut. Yang pertama, jika a kurang dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah di bawah sumbu x. Kemudian, jika a kurang dari 0 dan d sama dengan 0, grafiknya membuka ke bawah menyinggung sumbu x pada satu titik. Jika a kurang dari 0 dan d lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah dan memotong di dua titik yang berbeda. Kemudian, jika a lebih dari 0 dan d kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke atas di atas sumbu x. Kemudian jika a lebih dari 0, d sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu x pada satu titik. Yang terakhir, jika a lebih dari 0 dan d lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas dan memotong di dua titik yang berbeda. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, menentukan sumbu simetri yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang ketiga, menentukan titik puncak yaitu titik P XY di mana X sama dengan min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. Yang keempat, hubungkan titik-titik yang diperoleh pada langkah-langkah sebelumnya dengan kurva mulus. Yang ketiga, menentukan persamaan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat dapat ditentukan dari grafik fungsi kuadrat yang sudah ada
atau dapat dibentuk dari unsur-unsur pembentuknya yang sudah diketahui. A. Persamaan fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik potong grafik sumbu X. Apabila diketahui koordinat titik potong dengan sumbu X, yaitu dalam kurung X1, 0 dan dalam kurung X2, 0, maka bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Sedangkan persamaan kuadratnya adalah dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2 sama dengan 0. Kemudian di bawahnya X kuadrat min dalam kurung X min X1 X min X1 XZ sama dengan 0. B. Persamaan fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik puncak dan koordinat yang lain. Berdasarkan persamaan, Y sama dengan A dalam kurung X plus B per 2A kuadrat plus min D per 4A apabila diketahui koordinat titik puncak dalam kurung XP, YP dan koordinat yang lain, maka bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP. C. Persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Sebuah grafik fungsi kuadrat dilengkapi dengan unsur-unsur pada grafik, antara lain koordinat titik potong grafik sumbu X dan sumbu Y, persamaan sumbu simetri, dan titik maksimum atau minimum. Selanjutnya, unsur-unsur yang diketahui tersebut dapat digunakan untuk mencari bentuk fungsi kuadrat seperti pada bagian sebelumnya. Yang keempat, penerapan fungsi kuadrat. Aplikasi fungsi kuadrat banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan mencari nilai yang optimal. Contoh, selembar seng dengan lebar 80 cm akan dibuat talang atau jalan air, sedemikian sehingga penampangan berbentuk persegi panjang. Carilah ukuran tinggi talang sehingga luas penampungan maksimum, yang mengakibatkan air dapat mengalir sebanyak-banyaknya. Penyelesaian, misalkan tinggi talang adalah X sehingga panjang penampangnya adalah 80 min 2X. Misalkan pula L dalam kurung X menyatakan luas penampungan talang, maka L dalam kurung X sama dengan X dikali 80 min 2X. Lx sama dengan 80x min 2x kuadrat. Luas maksimum terjadi pada saat X sama dengan min B per 2A sama dengan min 80 per 2 dikali min 2 sama dengan 20. Dengan demikian, ukuran tinggi talang agar luas penampangnya maksimum adalah 20 cm. Materi selanjutnya ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi yang mengandung variabel atau peubah sebagai pangkat dari suatu konstanta. Bentuk umum fungsi eksponen dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi eksponensial dengan basis bilangan pokok A adalah fx sama dengan A pangkat x dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat X, A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Kemudian, A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Kemudian A pangkat X dikali pangkat Y sama dengan A pangkat XY.
Kemudian AB dikali pangkat X sama dengan A pangkat X B pangkat X. Kemudian dalam kurung A per B dikali pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Bagian G adalah A pangkat negatif X sama dengan 1 per A pangkat X. Yang H, Y akar A pangkat X sama dengan A pangkat X per Y. Yang pertama, menggambar grafik fungsi eksponen. Domain dari fungsi eksponen f(x) sama dengan A pangkat X adalah himpunan bilangan real, yaitu df sama dengan x lebih dari negatif tak hingga dan x itu kurang dari positif tak hingga dengan x elemen bilangan real. Untuk menggambarkan sketsa grafik fungsi eksponen dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan beberapa pasangan titik yang mudah. Yang kedua, menempatkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik tersebut dengan kurva yang mulus. Semua grafik fungsi eksponen selalu memotong titik 0,1. Hal ini dikarenakan f0 sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Selain itu, grafik fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu X. Karakteristik dari grafik fungsi eksponen disimpulkan sebagai berikut. Grafik dari Y sama dengan A pangkat min X sama dengan 1 per A pangkat X. Domain dalam kurung negatif tak hingga, positif tak hingga. Kemudian rank dalam kurung 0, positif tak hingga. Kemudian memotong dalam kurung 0,1. Grafik turun tidak memotong sumbu X. Kemudian domain dalam kurung negatif tak hingga, positif tak hingga. Kemudian rank dalam kurung 0, tak hingga. Lalu memotong dalam kurung 0,1. Kemudian ada grafik naik. Kemudian tidak memotong sumbu X. Grafik dari Y sama dengan A pangkat X. Perhatikan gambar di samping. Nah, untuk keterangan grafik A, yaitu grafik Y sama dengan 1 per A pangkat X. Bagian B, grafik Y sama dengan A pangkat X. Yang kedua, persamaan eksponen. Terkadang dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi eksponen, kalian dihadapkan penyelesaian persamaan eksponen. Untuk menyelesaikan persamaan eksponen, tentunya kalian harus menguasai sifat-sifat eksponen dan sifat berikut. Jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan A pangkat X sama dengan A pangkat Y, maka X sama dengan Y. Yang ketiga, aplikasi fungsi eksponen. Fungsi eksponen sering muncul dalam pemodelan matematika yang berkaitan dengan kehidupan. Berikut akan diberikan contoh penerapan dari fungsi eksponen. Contoh, setiap jam populasi suatu bakteri bertambah 2 kali lipat. Jika banyaknya bakteri dinotasikan dengan P dalam kurung T, di mana T adalah waktu dalam satuan jam, dan populasi awal adalah P dalam kurung 0 sama dengan 100. Tentukan fungsi eksponensial yang menyatakan pertumbuhan bakteri. Kemudian gambar grafiknya. Penyelesaian. P dalam kurung 1 sama dengan 2 kali P dalam kurung 0 sama dengan 2 dikali 100. Kemudian ke bawah, P dalam kurung 2 sama dengan 2 dikali P dalam kurung 1 sama dengan 2 dikali 2 kali 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 100.
Kemudian ke bawah lagi P dalam kurung 3 sama dengan 2 dikali P dalam kurung 2 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 kali 2 kali 100 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 100. Dapat dilihat dari polanya bahwa secara umum P dalam kurung T sama dengan dalam kurung 100 dikali 2 pangkat T. Fungsi populasi ini merupakan kelipatan dari fungsi eksponen Y sama dengan 2 pangkat T. Dan berikut adalah grafik dari P dalam kurung T sama dengan dalam kurung 100 dikali 2 pangkat T. Oke, selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponen. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai fungsi logaritma, perhatikan uraian berikut ini. A pangkat Y sama dengan X jika dan hanya jika A log X sama dengan Y. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa logaritma merupakan pangkat Y yang harusnya diberikan pada bilangan A agar hasilnya X. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok atau basis A mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Fx sama dengan A log X dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan X lebih dari 0. Pada fungsi logaritma untuk bilangan pokok 10, terkadang tidak dituliskan angka 10-nya. Dengan kata lain, 10 log X sama dengan log X, jadi 10-nya tidak dituliskan. Sementara itu, untuk fungsi logaritma dengan pokok E, bilangan Euler, E log X sama dengan ln X. Fungsi logaritma natural memiliki bentuk Fx sama dengan E log X sama dengan ln X. Logaritma mempunyai sifat-sifat yang merupakan akibat dari sifat-sifat eksponen sebagai berikut. Diketahui X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka sifat-sifatnya yaitu A log X sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, A log X Y sama dengan A log X plus A log Y, A log X per Y sama dengan A log X min A log Y, A log X dikali X log Y sama dengan A log Y, A log X pangkat P sama dengan P A log X, A pangkat A log B sama dengan B, A log X sama dengan P log A per P log X untuk berapapun nilai P lebih dari 0, sehingga dapat juga dinyatakan A log X sama dengan ln A per ln X. Kemudian A pangkat P log X sama dengan A log X pangkat 1 per P sama dengan 1 per P A log X. Dan yang terakhir, jika A log X sama dengan A log Y, maka X sama dengan Y. Subbab yang pertama dari fungsi logaritma yaitu menggambar grafik fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi inverse. Maka domain dari fungsi logaritma adalah himpunan bilangan real positif, yaitu df sama dengan himpunan x di mana x lebih dari 0 dan x anggota bilangan real, dengan rank rf sama dengan himpunan x di mana x anggota bilangan real. Kamu dapat mencoba menghitung menggunakan kalkulator nilai log 0 atau ln, maka akan menghasilkan error. Nah, untuk menggambar sketsa grafik fungsi logaritma dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti menggambar grafik fungsi eksponen, yaitu tentukan beberapa pasang titik, tempatkan di bidang kartesius, kemudian hubungkan dengan kurva mulus. Subbab yang kedua yaitu aplikasi fungsi logaritma. Di sini ada contoh, yaitu untuk mengenal Alexander Graham Bell yang menciptakan telepon, kebisingan suara diukur dengan satuan desibel. Apabila perubahan tekanan P dihitung dengan pon tiap inci persegi, maka kebisingan L dengan satuan desibel dapat dirumuskan. L sama dengan 20 dikali 10 log 121,3 P. Nah, tentukan nilai perubahan tekanan pada suatu pertunjukan seni yang menghasilkan kebisingan suara sebesar 80 desibel. Untuk menyelesaikan soal ini, maka di sini rumusnya L sama dengan 20 dikali 10 log 121,3 P.
Nah, L-nya itu adalah 80. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 80 sama dengan 20 dikali 10 log 121,3P. Nah, 80 bagi 20 kan hasilnya 4. Nah, di sini 4 sama dengan 20 dikali 10 log 121,3P. Maka 10 pangkat 4 sama dengan 121,3P. Dan P sama dengan 10.000 dibagi 121,3 sama dengan 82,44. Jadi perubahan tekanan pada pertunjukan seni tersebut adalah 82,44 pound per inci persegi. Selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Yang pertama, pengertian fungsi trigonometri. Jika himpunan besar sudut dibuat sebagai domain dan himpunan bilangan real sebagai kodomain, maka sinus, kosinus, dan tangen merupakan pemetaan dari setiap sudut ke sebuah bilangan real. Pemetaan tersebut dikenal dengan fungsi-fungsi trigonometri. Yang pertama, fungsi sinus. Fungsi sinus adalah fungsi yang memetakan setiap x ke tepat satu nilai sin x. Dinotasikan fungsi x memetakan sin x atau fx sama dengan sin x. Yang kedua, fungsi kosinus. Fungsi kosinus adalah fungsi yang memetakan setiap x ke tepat satu nilai kosinus x. Dinotasikan f(2x) memetakan cos x atau fx sama dengan cos x. Yang ketiga, fungsi tangen adalah fungsi yang memetakan setiap x ke tepat satu nilai tan x. Dinotasikan fungsi x memetakan tan x atau fx sama dengan tan x. Domain dari ketiga fungsi di atas adalah himpunan besar sudut dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Yang kedua yaitu hubungan antara derajat dan radian. Sudut dapat diukur dalam satuan derajat atau radian. Sudut yang berpadanan dengan satu putaran penuh 360 derajat adalah 2π radian. Akibatnya, sudut lurus berukuran 180 derajat adalah sama dengan π radian. Dinotasikan 180 derajat sama dengan π radian sama dengan 3,14159 radian. Yang ketiga yaitu periode. Perhatikan kembali bahwa satu putaran penuh adalah 360 derajat. Berarti jika suatu sudut besarnya 420 derajat, maka sudut tersebut sama juga dengan sudut 60 derajat. Akibatnya, sin 420 derajat sama dengan sin 360 derajat ditambah 60 derajat sama dengan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian cos 420 derajat sama dengan cos dikali 360 derajat ditambah 60 derajat sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Kemudian tan 420 derajat sama dengan tan dikali 360 derajat ditambah 60 derajat sama dengan tan 60 derajat sama dengan akar 3. Suatu fungsi f dikatakan periode jika terdapat bilangan p positif sehingga f dikali x plus p sama dengan fx untuk semua x dalam domain. Bilangan p terkecil yang memenuhi disebut periode dari f. Yang keempat yaitu menggambar grafik fungsi trigonometri. Untuk menggambar grafik y sama dengan sin x atau y sama dengan cos x, kamu dapat mengikuti langkah-langkah seperti menggambar grafik fungsi eksponen dan logaritma, yaitu dengan membuat tabel nilai, kemudian tempatkan nilai titik-titik pada bidang kartesius, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, secara umum fungsi sinus dapat dituliskan dalam bentuk fx sama dengan a plus b sin n kali x plus c, di mana a, b, c, dan n adalah konstanta. Periode untuk fungsi sinus tersebut adalah 360 derajat per n atau 2π per n. Hal yang sama berlaku juga untuk fungsi kosinus. Nah, sedikit berbeda untuk fungsi tangen, di mana periode untuk fungsi gx sama dengan a plus c tan dikali nx plus c.
adalah 180 derajat per N atau V per N. Untuk memudahkannya, berikut adalah diagram tentang pergeseran dan peregangan atau pemetaan grafik fungsi trigonometri. Di situ ada gambar ya. Kalian perhatikan saja untuk memudahkan memahami fungsi trigonometri. Yang terakhir yaitu aplikasi fungsi trigonometri. Berikut ini adalah salah satu contoh aplikasi dari fungsi trigonometri yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perkiraan temperatur udara di suatu daerah dapat dimodelkan dengan persamaan T sama dengan 26 ditambah 3 sin T min 8 per 12 untuk T lebih dari sama dengan 0, di mana T adalah suhu dalam bentuk derajat Celcius dan T menyatakan waktu dalam satuan jam. Dengan T sama dengan 0 menunjukkan pukul 24.00. Berapakah suhu udara pada pukul 24.00, 6.00 dan 12.00 waktu setempat? Dan pada pukul berapa suhu udara mencapai nilai maksimum? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama akan kita cari nilai T 24, T 6, dan T 12. Yang pertama T24. Kita masukkan persamaan yang sudah diketahui, yaitu T sama dengan 26 ditambah 3 sin T dikurangi 8 per 12. Nah, dimasukkan T-nya itu diganti 24 menjadi 26 ditambah 3 dikali sin 24 dikurangi 8 dikali V per 12 sama dengan 26 ditambah 3 dikali sin 4V per 3 sama dengan 26 ditambah 3 dikali min 1 per 2 akar 3 sama dengan 23,4. Nah, untuk T24 kita temukan hasilnya 23,4. Kemudian yang kedua T6 sama dengan 26 ditambah 3 dikali sin 6 min 8V per 12 sama dengan 26 per 3 dikali sin min 2V per 12 sama dengan 26 ditambah 3 dikali min 1 per 2 sama dengan 24,5. Nah, jadi untuk T6 kita dapatkan 24,5. Kemudian yang terakhir T12. T12 sama dengan 26 ditambah 3 dikali sin 12 min 8 dikali V per 12 sama dengan 26 ditambah 3 dikali sin 4V per 12 sama dengan 26 ditambah 3 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 28,6. Nah, jadi untuk T12 kita dapatkan 28,6. Jadi suhu udara pada pukul 24.00, 6.00, dan 12.00 secara berturut-turut adalah 23,4 derajat Celcius, 24,5 derajat Celcius, dan 28,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, sin X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1, maka nilai maksimum sin X adalah 1, sehingga T akan maksimum ketika sin 1 min 8V per 12 sama dengan 1, sin T min 8 per 12 sama dengan 1, sin T min 8 per 12 sama dengan sin V per 2, T min 8 per 12 sama dengan V per 2, T min 8 sama dengan 6, maka T sama dengan 14.